Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan bagaimana uraian di era 4.0 untuk mengoptimalisasikan media pembelajaran berbasis digital ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama untuk senantiasa membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Alhamdulillah. Eh, Gambar-gambar ini sengaja kami ambil ya. Eh, Tidak, bukan karya pribadi tapi download dari dunia maya semata-mata untuk meramaikan saja. Oke. Kita bisa tahu di era Z ini, di era digital, kita bisa menyaksikan betapa kecenderungan siswa-siswa kita ini sekarang sudah menggunakan banyak alat-alat yang berbasis digital. Baca juga tidak sekedar baca di literasi pojok sekolah, tapi juga mereka sekarang juga sudah berusaha diperkenalkan dengan literasi digital. Tentunya ini menjadi sebuah bahan buat kita untuk menyediakan, memanfaatkan media-media yang berkaitan dengan teknologi ya. Karena gini, munculnya teknologi ini lahir ya karena melihat perkembangan di dunia industri. Terus juga di kalangan keluarga familiar sekali menggunakan beberapa alat teknologi ya, dari mulai TV-nya udah Android, kemudian HP-nya udah smartphone. Kemudian kita lahir ini, sebelum kita lahir muncul teknologi digital. Nah, makanya mau tidak mau kita sebagai guru juga harus beradaptasi ya dengan dunia di era sekarang. Nah, kita bisa lihat realita di sekarang ini, kita sudah memasuki dunia yang serba cepat, instan, di mana setiap peristiwa dan kejadian dari dunia lain bisa kita saksikan pada hari ini. Itulah fenomena yang harus kita cermati. Oleh karena itu sebagai guru ini harus benar-benar melihat perkembangan zaman seputar teknologi ya. Oke, kita bisa lihat gambar ada dampak industri yang terjadi di lingkungan kita, di komunitas kita ya. Oke, ini adalah sebuah skema gambaran begitu rumitnya dunia ya, problematika kehidupan di era perkembangan dunia industri. Mau tidak mau kompetensi kita sebagai guru itu dituntut untuk bisa optimal dalam pengajaran berupa pembelajaran digital. Nah, adaptasi ini timbul ya itu di era masa pandemi. Ketika itu COVID yang melanda di seluruh dunia mengajak semuanya untuk berpacu di dalam proses pembelajaran untuk Zoom meeting ya, Zoom, kemudian Classroom dan lain sebagainya agar lebih mudah. Kita bisa lihat presentasinya di sini ya. Konsumen di Indonesia itu lebih memilih melakukan pembelajarannya ya, di rumah ya, tidak di kantor ya. Apalagi siswa-siswa yang dalam masa pandemi itu kan kebanyakan di rumah bukan di sekolah. Nah, inilah paradigma pembelajaran di era ketika munculnya pandemi COVID-19. Oke, kita memasuki materi bahwa media digital itu meliputi bentuk konten ya
yang menggabungkan dan mengintegrasikan data dalam bentuk suara, teks, dan gambar, dan semuanya itu disimpan dalam satu format digital. Nah, kemudian didistribusikan melalui jaringan digital atau jaringan internet. Media digital ini adalah sebuah format konten yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat digital. Media ini juga bisa berupa website, berupa Facebook, berupa gambar dan video, ya, media sosial yang lain, ya bisa juga dari WA, bisa dari Zoom dan lain sebagainya. Banyak sekali, ya, email, Facebook, Instagram. Nah, selanjutnya adalah tinggal bagaimana kita memanfaatkan media digital dalam proses pembelajaran. Tentunya dampak dan manfaatnya banyak sekali. Pertama adalah tersedianya akses informasi yang sangat luas yang dapat kita mencari jenis informasi apapun, ya, baik di negeri kita, di dalam negeri maupun di luar negeri. Artinya informasi itu sekarang mudah. Dulu kalau kita dalam persoalan keagamaan kita tanya sama kiai, sekarang udah enggak, ada Kiai Google namanya, ya. Nah, itu. Kemudian juga dari manfaat media digital dalam proses pembelajaran itu membantu kita, ya, sesama untuk bisa menolong sesama kita lebih mudah lagi. Kita dengan men-share peristiwa-peristiwa bencana untuk menolong baik di bidang-bidang sosial, pendidikan, kesehatan maupun yang lain. Kemudian juga manfaatnya media ini juga bisa mengenalkan kita dengan dunia yang lain, maksudnya dunia di luar batas ruang dan waktu, maksudnya antar negara, antar wilayah. Kita bisa mengenal lebih dari ribuan orang, ya. Kemudian juga kita dari manfaat membelajar ini, kita juga bisa melihat dan praktis ada aplikasi-aplikasi e-book dan aplikasi-aplikasi misalnya tentang kutubus syatta atau kutubus syamilah. Orang-orang yang biasa membaca buku dengan cetak itu sekarang udah semakin semakin banyak kita memperoleh buku-buku yang berupa literasi digital itu lewat kutubus sita itu atau kutubus syamilah. Nah, ini ada beberapa macam media digital, ya, yang digunakan. Ada yang namanya awal median, aral median, fed median. Oke, sekarang kita akan apa sih pengertian awal median? Ini beberapa. Uh, Awal median adalah aset digital yang serasa menurut hukum yang berlaku menjadi milik kita. Jadi kita bisa memiliki sebuah aplikasi atau kita punya misalnya aset digital, kita bisa jadi milik itu. Mengapa owner media di sini? Owner media. Mengapa harus secara sah? Karena dengan media terverifikasi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini juga berkaitan dengan brand image saat melakukan proses promosi nantinya. Jadi gini, jadi ada channel-channel khusus, channel Muhammad Syahid misalnya, ya. Channel pendidikan Muhammad Syahid, ya. On Median juga meliputi semua aset seperti website milik kita, akun sosial milik kita, email terverifikasi, semuanya itu resmi kita yang punya. Jadi ada beberapa lokasi-lokasi strategis juga yang bisa kita gunakan. Sekarang era median. Era median ini adalah sebuah aset digital yang kita dapatkan dari orang lain secara sukarela. Jadi ada orang yang memberikan kepada kita sebuah misalnya akun kepada kita, memberikan channel kepada kita, ya. Biasanya Air Median ini bentuknya sebuah komentar, ya, review di sebuah restoran atau review artikel, review misalnya kuliner-kuliner, ya, pemasaran, ya. Nah, ini. Kemudian juga media ini juga diperoleh dari metode promosi dengan sistem barter, ya, barter kita. Nah, lalu bagaimana cara mengoptimalkan media digital dalam pembelajaran? Nah, inilah intinya ini intinya.
Oke, 6 kunci pengoptimalan media digital. Sometimes, simply, sometimes different friends. Ya, ini ada beberapa eh, kategori-kategori kuncinya yang perlu kita pahami ya. Oke, misalnya nih, sometimes, someplace. Penggunaan media digital itu bisa waktu yang sama, tempat yang sama, waktunya sama, tempatnya sama. Seperti di sebuah lab, ya, lab bahasa atau lab praktikum, komputernya secara luring ya, kita bisa gunakan itu. Kemudian penggunaan media digital bisa waktu yang berbeda, tempat yang sama, waktunya beda tapi tempatnya sama. Ya, kita seperti Zoom meeting ya, ada di misalnya di seluruh Nusantara. Waktunya kan ada WIB, waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur, ya, bisa. Nah, oke. Kemudian penggunaan media digital itu waktu yang sama, tempat yang berbeda, ya. Seperti penggunaan media digital itu waktu yang sama, tapi tempatnya berbeda, ya. Seperti live streaming, video conference, diskusi online. Nah, juga kunci yang selanjutnya adalah penggunaan media digital itu bisa beda waktu, beda tempat. Ya, beda waktu, beda tempat. Ya, blog, papan buletin, email dan ini sebagai sebuah salah satu inilah media-media pembelajaran ya dalam era digital ini. Kemudian juga penggunaan media digital itu bisa mudah digandakan dengan cepat ya, bisa bisa kita copy paste ya, artinya bisa bisa dibikin banyak. Oke, kemudian selanjutnya adalah penggunaan media digital itu bisa lewat link ke sumber belajar yang lainnya. Jadi kita bisa linkkan kemana, misalnya ke e-jurnal, ke e-book, ke linknya ke Kutubus Syamilah, nah, itu bisa itu. Karena bisa membuka celah untuk bagaimana proses pembelajaran ini baik dan terorganisir juga efisien. Kemudian juga kita bisa lihat mengapa perlu dimediakan, mengapa sih perlu dimediakan proses pembelajaran ini. Karena itu tadi, apa yang kita dengar kadang-kadang lewat telinga kanan keluar telinga kiri. Kadang apa yang kita dengar lupa, ya. Yang saya dengar saya lupa, yang saya dengar lihat kadang saya ingat. Tapi yang saya dengar lalu lihat, tanyakan, kerjakan, saya pahami, itu biasanya kan melekat. Ya. Nah, mengapa perlu dimediakan? Satu, mengatasi sesuatu tidak mungkin dialami secara langsung di dalam kelas tentang sesuatu objek. Karena bisa terlalu besar, bisa terlalu kecil, ya. Artinya dalam proses pembelajaran itu dimediakan itu kita harus bisa mencoba untuk memberikan kreasi dan ketertarikan siswa dalam proses pembelajaran. Misalnya materi ya, ya. Kita kalau membuat misalnya PPT itu kan ada yang gambarnya bisa besar, ada yang kecil, ada yang bergerak lambat, bergerak cepat. Nah, itu bisa kita gunakan tuh. Nah, ini salah satu contoh alat peragam media sumber belajar dan bahan ajar. Ya, bahan ajar, materi pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian alat peraga, alat visualisasi, konsep tertentu, hardware, ya, kemudian sumbernya, ya, sumber belajar bisa dari berbagai macam proses bagi berbagai macam sumber informasi ya.
kemudian sarana komunikasi medianya. Nah, ini salah satu skema agar agar proses pembelajaran itu lebih mudah. Nah, kriteria pemilihan media pembelajaran, ya, tentunya kriteria pemilihan media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan tujuan dan materi pelajaran, ya. Materi pelajaran kita tentang apa nih? Misalnya kalau tentang sejarah, ya kita buka sejarah, misalnya perang, ya kita harus menggunakan apa metode mengajar, dan kita juga ingin mengenalkan karakteristik siswanya dalam memahami pembelajaran sejarah misalnya. Medianya harus berorientasi pada sisi yang belajar, artinya pemilihan media untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa. Jadi kira-kira menariklah siswa itu. Kemudian juga untuk memilih media dengan tepat sebagai guru harus mengenal ciri-ciri dari tiap-tiap media pembelajaran. Jadi kita harus mengetahui nih, untuk menggunakan media pembelajaran ini harus kita mengetahui dulu, ya, media-media apa yang harus kita tampilkan gitu kan. Pemilihan media itu pun harus mempertimbangkan biaya penggandaan, ketersediaan bahan media, mutu mutu media, dan lingkungan fisik tempat belajar. Jadi kita harus disesuaikan dengan penggandaan daripada media tadi. Jadi kadang-kadang kalau kita di desa itu kan, atau bahkan di kota juga kadang problemnya itu sinyal gitu. Oke. Ya harapan saya sih mudah-mudahan dari keterangan singkat ini kita bisa mencoba atau terus melakukan, mempraktekkan media-media itu tadi agar lebih mudah, ya, agar lebih mudah. Ya, harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk selalu mencoba, untuk selalu mempraktekkan dari berbagai macam media-media pembelajaran yang kaitannya dengan digital. Terima kasih dari saya. Sekali lagi mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.